Belum tak record. Kita ulangi lagi. Masih ada yang masuk lagi ya? Tidak ada. Ini sudah 21. Oke. Kita ulangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi ini kita melakukan Vkon pada mata pelajaran simulasi dan komunikasi digital. Kalau kemarin kita ketemu tugas, sekarang akan saya share screen tentang simulasi dan komunikasi digital. Tapi saya berterima kasih Anda sudah mengerjakan tugas dengan baik. Minimal sudah mengerjakan tugas. Ada yang belum mengerjakan tugas ya? Atau sudah semua? Saya rasa sudah semua. Oke, berikut adalah share screen saya. Nah, kelihatan ya. Kelihatan semua toh? Oke. Nih, simulasi dan komunikasi digital. Oh ya, perkenalkan nama saya Pak Ari. Anda bisa panggil saya Pak Ari. Nama saya Ari Hadi Wahono. Atau Anda bisa panggil saya Pak Ari gitu aja. Nah ini, kita nanti masuk ke simulasi dan komunikasi digital. Untuk materi simulasi dan komunikasi digital ini khusus untuk multimedia saya yang pegang. Kalau untuk kelas yang lain ada Bu Ratna yang memegang. Jadi nanti kalau Anda berkolaborasi dengan kelas yang lain mungkin agak beda materinya. Karena khusus untuk multimedia ini saya yang pegang karena nanti kita kaitkan dengan materi-materi multimedia. Saya juga salah satu pengajar atau salah satu guru di multimedia. Nah, kita mulai. Simulasi dan komunikasi digital banyak yang masuk. Simulasi dan komunikasi digital itu adalah salah satu pelajaran umum atau istilahnya semua jurusan akan mendapatkan. Cuman hampir materinya hampir mirip dengan multimedia. Makanya nanti khusus untuk multimedia kita perkuat lagi. Oke. Mengapa kita harus belajar simulasi dan komunikasi digital? Simulasi dan komunikasi digital atau SimKomdik. Kemarin masih ada yang Siskomdik atau Sikomdik. Itu masih yang ada yang belum dibaca dengan benar mungkin. Nah, mengapa kita belajar simulasi komunikasi digital? Ini kemampuan mengkomunikasikan gagasan itu adalah kebutuhan setiap orang. Jadi di pelajaran kita nanti adalah diajari bagaimana menggali ide, memecahkan masalah terkait dengan produk. Jadi ide, ada masalah, kemudian kita muncul ide untuk bagaimana mencari solusinya. Sehingga itu nanti bisa menjadi salah satu life skill atau salah satu skill kita. Dan yang paling penting adalah mengkomunikasikan. Jadi nanti di pelajaran Simkomdik isinya presentasi. Anda kan sudah terbiasa dengan live Instagram kan ya. Nah, nanti kita akan lebih explore lagi. Kemudian ada banyak aplikasi perangkat lunak atau software yang harus dipelajari. Karena itu adalah merupakan alat untuk menggali konsep, mengkomunikasikan. Jadi Anda bisa menggunakan software yang tepat. Jadi harus banyak belajar tentang bagaimana pengoperasian software. Dan saya pun akan
menugaskan Anda untuk belajar software ini, belajar software ini, belajar software ini gitu. Ya, semoga aja kalau nanti aplikasi lewat HP, HP-nya cukup. Kemudian bagaimana kita belajar? Cara belajar simulasi komunikasi digital itu berbeda dengan mata pelajaran yang lain. Khususnya saya itu berbeda dalam memberi materi. Jadi yang pertama adalah wajib membaca. Wajib membaca itu sebuah keharusan. Jadi tidak semua buku yang tidak semua materi yang ada di buku itu nanti akan kita bahas satu persatu. Jadi nanti saya mengharapkan Anda melakukan diskusi bagaimana mensolusi sebuah masalah. Makanya grup itu gunanya untuk itu. Jadi tidak japri satu persatu, saya menjelaskan satu persatu perihal yang sama. Jadi cukup ditanyakan di grup, nanti kita bahas bareng-bareng solusinya. Nah, jadi Simkomdik itu adalah upaya mengkomunikasikan gagasan atau solusi melalui presentasi digital. Paham? Kalau paham, angkat tangan. Ini yang Realme C2 ini siapa ini? Nggak kelihatan wajahnya ini. Angkat tangan di video ya, biar saya bisa lihat. Kemudian, kemampuan mengenali masalah dan merumuskan masalah itu adalah modal awal menemukan solusi dan ide. Jadi, masalah saya itu sebenarnya apa sih? Kemampuan itu yang menjadi modal dasar. Kemudian, kemampuan mengkomunikasikan gagasan kepada orang lain harus dilatih. Jadi, Anda wajib berlatih presentasi. Sebagai anak multimedia, wajib hukumnya untuk presentasi. Kemudian, kemampuan mengkomunikasikan itu sama pentingnya dengan kemampuan mengemukakan atau menemukan ide. Jadi kalau kita menemukan ide, kemudian kita tidak bisa menyampaikan ke orang lain, tidak bisa mengkomunikasikan ke orang lain, sama saja. Atau kita bisa menyampaikan ke orang lain, tapi kita tidak punya ide, sama. Jadi dua-duanya harus menjadi satu. Jadi itu yang harus kalian jadikan sebagai life skill atau kecakapan hidup. Jadi bisa mengidentifikasi masalah, yang kedua bisa mengkomunikasikan solusi. Nah, proses kreatif itu ada 4. Seperti yang di buku itu. Mengamati, menirukan, modifikasi, dan membuat baru. Jadi, intinya adalah membuat baru itu. Prosesnya dari mengamati, menirukan, dan memodifikasi. Jadi, Anda tidak contohan atau plagiat. Dalam dunia multimedia, plagiat itu sangat haram hukumnya. Jadi kita harus bisa menjadi pribadi yang cerdas. Cerdas itu adalah bisa menemukan ide. Juga pandai. Pandai itu adalah memanfaatkan informasi atau pengetahuan yang dimiliki, yang digunakan untuk mencari solusi. Jadi pengetahuan kita tidak boleh dikotak-kotak. Oh, ini pengetahuan SD, ini pengetahuan SMP, ini pengetahuan SMK, enggak.
semua pengetahuan itu berguna untuk mencari solusi. Jadi pengalaman sangat penting juga. Jangan sampai Anda menjadi pribadi yang tidak berusaha memanfaatkan informasi atau pengetahuan yang sudah ada untuk memecahkan masalah. Nah, itu fatal akibatnya. Nah, tujuan kita adalah bagaimana mengkomunikasikan ide dengan benar, baik, indah. Benar saja tidak cukup kalau tidak baik. Benar dan baik saja tidak cukup kalau tidak indah. Jelas. Angkat tanganmu ke video kalau jelas. Lambaikan tanganmu ke kamera kalau kamu jelas. Jadi lanjutkan menjadi cerdas, terus berlatih menjadi pandai, dan menempatkan diri kita sebagai solusi, bagian dari solusi, sebagai perwujudan dari karakter yang bertanggung jawab. Jadi goalnya di situ, menjadi karakter yang bertanggung jawab, dan sebagai bagian dari solusi. Itu multimedia. Dan ini merupakan tujuan dari simulasi dan komunikasi digital. Ya. Ini salah satu karakter idola saya. Jadi di dalam multimedia itu saya mengibaratkan Konoha Kagure. Ya, Anda harus bisa menjadi terserah salah satu dari karakter di Konoha. Shikamaru, Pak. Shikamaru. Kalau saya Naruto. Saya juga Naruto. Tapi metode berlatih saya seperti ini. Tahu ini ya? Tahu karakter ini ya? Goku. Ya, betul. Kenapa saya memilih itu? Kenapa saya memilih Naruto? Kenapa saya memilih Goku? Son Goku itu tidak pernah terkalahkan. Kalau dia bertemu dengan musuh yang lebih baik, pertemuan berikutnya dia pasti lebih baik lagi. Nice. Naruto itu dia pandai mengkolaborasi atau berkolaborasi dengan orang lain. Ya, meskipun dasarnya gak pinter-pinter amat, tapi dia berusaha. Nah, poin saya di situ. Selalu berusaha mencari cara bagaimana bisa mensolusi sesuatu. Jadi saya tidak begitu suka Sasuke, karena Sasuke bukan egois, dia ada masa lalu sih. Ya. Tapi kalau digabung, kecerdasan Sasuke itu bisa kita gunakan, kepandaiannya Naruto dalam berkolaborasi kita gunakan, terus metode berlatihnya Son Goku kita pakai.
Jadi selain masuk di sistem komunikasi simulasi komunikasi digital, saya juga ingin menyampaikan selamat bergabung di Konoha Multimedia SMK Negeri 3. Siap, Pak. Dan perjuangan masih berlanjut. Ini kita tinggal 30 menit kayaknya ya. Siapa tadi yang men-timer? Rekonek orangnya, Pak. Rekonek. Ya. DC. Ya, wis enggak apa-apa. Jadi Vicon ini bagi saya tidak begitu urgent ya, karena mempertimbangkan koneksimu, mempertimbangkan paket datamu. Karena sekali Vicon 40 menit ini bisa menghabiskan paket data 1 giga. Antara 800 mega sampai 1 giga. Iya ya, Pak. Iya. Saya di sini enggak apa-apa karena saya pakai WiFi. Nah, kalau tidak punya WiFi. Jadi nanti kita komunikasi kita yang nyantai aja. Kalau ada Vicon, kalau Anda menginginkan Vicon, ada masalah kita Vicon. Kalau enggak, yo enggak usah, enggak apa-apa. Hemat, paket hemat. Ada yang perlu ditanyakan barangkali? Silakan dibuka mic-nya kalau ada yang perlu ditanyakan. Kita masih ada waktu 5 menit. Ini sudah 30 menit sih. Atau mungkin kita lanjutkan di Google Classroom ya. Siapa ini? Namanya gak jelas sih. Isak sopo iki? Ya, iya. I8. Ya, I83 itu. Makanya nama itu penting. Jadi nama itu kalau tidak disampaikan dengan jelas. Nah, ini running out of time. Iya, Pak. Iya. Iya, Pak. Oke. Oke, kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut di Google Classroom dan WhatsApp. Siap. Anda luar biasa. Tugasnya Mantap. belum ya? Ya, tugasnya di Google Belum, Classroom Pak. ya. Yang jelas tugasnya Ya, siap. Ya. tak Ya. bacakan dulu. Saya tadi sudah ini. Silakan. Tugasnya membuat presentasi video tentang perkenalan diri. Motivasi latar belakang masuk jurusan multimedia. Cita-cita dan harapan. Ya nanti tak tuliskan di Google Classroom lah. Yang jelas saya ingin Anda membuat video tentang mengapa sih saya memilih multimedia dan masuk multimedia. Terus apa yang menjadi cita-citamu sehingga masuk multimedia. Terus usaha apa yang akan kamu tempuh untuk bisa mewujudkan cita-cita tersebut. Dipakai PTX nggak, Pak? Ya? Pakai PPTX apa enggak? Apa formatnya MP4? Bisa PPTX, bisa MP4, tapi yang jelas ada penampakanmu. Iya, siap. Ya, Pak. Ya, ada penampakanmu. Atau ya ada penampakanmu lah. Terserah ya, Pak, formatnya. Terserah, atau video. Oh ya, saya kemungkinan nanti kita taruh di, kalau video ya, video kita taruh di Instagram. Wow. Siap-siap Instagram. Datang, Pak, berarti. Semua sosmed saya pakai. Mulai dari Facebook, Instagram, Twitter. Kemudian Twitter saya jarang sih sekarang. Dulu punya. Terus apa namanya? TikTok. TikTok siap. Nanti saya follow, Pak. Oke, ada. Oke, gitu aja ya. Mana, Pak? Ya. Minimal Instagram. Minimal Instagram. Nanti yang upload Bapak sendiri kan, Pak? Yo mboten no, di-upload di Instagrammu masing-masing. Terus nanti dengan hashtag tertentu. Iya, dengan hashtag tertentu. Nanti saya kasih hashtagnya. Siap. Oke, gitu ya. Perlu berapa waktu lama? Minggu? Kelamaan, Pak. Kelamaan.
Iya, seminggu. Oke. Senin depan kita review ya. Ya, Pak. Oke. Ya, Pak. Ya. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda hebat, Anda luar biasa. Semangat. Masih ada sisa waktu sampai dihabiskan atau kita off sampai sekarang? Dihabiskan, Pak. Dihabiskan. Oke, silakan share santai apa yang perlu dibicarakan, dibahas. Yang on mic sedikit, Pak. Ada 29. On mic, on mic. On mic. Pak Ketua. Mahes, Pak Ketua. On mic, on mic. Sok malu-malu gitu ya. Ya enggak apa-apa. Iya, Pak. Biasanya malu-maluin, Pak. Iya. Saya yang nggak nyambung itu kalau Korea. Korea tapi nyambung sedikit. Sama, Pak. Sama saya cuma wibu, Pak. Wibu. Karakter saya kebanyakan diwarnai Son Goku sama Naruto. Kalau Korea ada sih. Cuman saya alergi dengan orang ganteng. Kalau kayak seperti saya, Pak. Jadi jenengan alergi ke saya, Pak. saingan. Saingan. Siap. Jadi nanti istilah saya biasanya pakai istilahnya Naruto itu. Jadi ada tim biasanya nanti kalau kelompok itu kerjaan kelompok saya buat tim. Satu tim 3 orang. Seperti tim 7, tim 6 itu. Terus kemudian nanti di Naruto kan ada Ambu. Ambu. Saya juga punya grup Ambu. Ada grup teknisi dan grup kru teknisi sama kru dokumentasi. Jadi yang pengen belajar lebih bisa nanti. Cuman ya tidak ada apa-apanya, hanya belajar saja. Jadi kalau ada event kamu tak terjunkan, terus nanti kalau ada fee-nya ya kita bagi bareng-bareng, kalau nggak ada ya minimal kita sudah punya pengalaman. Jadi saya bergerak di belakang layar. Kalau Hokage-nya itu ya. Buat videonya durasinya berapa, Pak? Durasi Instagram itu 1 menit ya? Butuh lebih. Iya kayaknya, Pak. Sekitar 5 menit, 2 menit. Kalau lebih taruh di TV, IGTV. IGTV 5 menit. IGTV. Maksimal 5 menit. Maksimal 5 menit. Atau kalau ingin dikolaborasikan boleh pakai video di IGTV atau kalau slide gitu dibuat slide. Kalau slide berapa ya? Kalau gini gimana, Pak? Kan saya mengumpulkannya MP4 nanti di Google Classroom lengkap. Habis itu nanti saya edit lagi buat trailer, Pak. Di Google Classroom nanti hanya tugasnya mungkin hanya tak tuliskan, kamu nuliskan link Instagrammu. Oh. Follow, Pak, follow. Ya, Instagram saya gampang kok carinya. Pokok Pak Ari. Pak Ari gitu coba, Pak. Iya. Pak Ari itu mesti dapat. Karena nama saya unik. Pak Ari. Kalau di Facebook Pak Ari yang cakep. Saya ada grup Instagram, ada grup Instagram. Apa namanya? Grup Telegram ada. Terus grup di Facebook. Di Facebook saya ada grupnya. Nanti di sana banyak kan isinya materi sama hasil karya.
Ya nanti kita pelan-pelan ke sana, tak kasih tahu. Kalau kamu masih punya Facebook. Rata-rata anak sekarang sudah nggak punya Facebook. Kalau saya semua sosmed saya sertakan. Yang terakhir ini TikTok. Nanti di fallback ya Pak? Iya, kalau pasti saya fallback kok. Pokoknya enggak kamu privat aja sih, pasti saya fallback. Kalau yang di privat itu biasanya jualan jamu. Saya publik. Yang privat itu biasanya jualan jamu, jual alat peninggi badan, jual palsu Pak. Nah, itu. Ada lagi yang tanya, silakan yang tanya selain Ahmad. Dari tadi Ahmad terus. Info beli terang bulan. Untuk video tidak harus menggunakan alat yang ini ya, alat yang harus pakai kamera yang gimana, DSLR yang gimana. Pakai alat seadanya yang kamu punya. Jadi kita memaksimalkan peralatan yang kita punyai. Iya, Pak. Ini kalau HP-mu bisa dibuat Vicon ini rata-rata sudah bagus. Sudah RAM 2 ke atas ini. Android-nya sudah Android 8 ke atas. Jadi kalau untuk video cukuplah, video kualitas HD bisa lah. Ya cuman memori. Ya. Itu masalah kita semua lah. Saya model saya ini. Kalau kasih tugas karena kita masih musim pandemi. Masak nopo? Sama aku yo lapar ini. Saya yo lapar ini. Maaf Pak, maaf. Gak apa-apa. Jadi, mengarang ngomong apa? Lali. Ya, saya musim pandemi ini tidak terlalu mempush Anda dengan tugas lah. Tapi Anda harus tahu diri lah. Jadi kasih tugas dikerjakan gitu. Ada yang kelas yang lain itu digarap-garap. Tapi saya nyantai. Cuman kalau deadline saya tipis. Tuh, kerjakan semampunya. Jadi minimal gini loh, kamu punya progres gitu loh. Itu yang saya lihat. Progresmu gimana gitu loh. Kalau enggak ada konfirmasi, enggak ada apa, terus Pak saya enggak bisa ngerjakan. Permasalahannya apa, enggak tahu, kendalanya apa, tidak disampaikan, ya gimana orang bisa bantu solusi gitu loh. Gitu. Ada lagi? Habis ini kayaknya. Yuk yang tanya. Atau kita buka lowongan pertanyaan. Kita akhiri sekian. Iya, Pak. Ya, kita akhiri sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut di Google Classroom dan ya apa namanya? WhatsApp. Ya. Terima kasih. Sama-sama. Wabarakatuh.